Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Balik lagi bersama aku, Ainatul Aulia dari kelas AP2021. Dalam videoku kali ini, aku akan membahas tentang studi kasus K3. Aku akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosenku, Bapak Karya Bakti Kaban, yang telah mengajarkanku selama 14 kali pertemuan dalam mata kuliah Hubungan Industrial dan K3. Kalian tahu nggak sih apa itu K3? Akan aku jelaskan ya. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam studi kasus ketiga yang berjudul Kecelakaan Kerja 4 Pekerja di Pabrik Gula Tewas Tersiram Air Panas. 4 pekerja cleaning service di Pabrik Gula Rafinasi PT Dharma Pala Usaha Sukses, Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu tanggal 29 Juli 2009 tewas setelah tersiram air panas di dalam tangki. 1 pekerja lainnya selamat namun mengalami luka parah. Diduga kecelakaan ini akibat operator keran tidak tahu masih ada orang di dalam tangki tersebut. Pihak perusahaan terkesan menutup-nutupi insiden ini. Peristiwa tragis di pabrik gula rafinasi PT Dharma Pala Usaha Sukses yang ada di Komplek Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap ini terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Musibah bermula saat 5 pekerja tengah membersihkan bagian dalam tangki gula kristal di pabrik tersebut. Tiba-tiba, keran yang berada di atas dan mengarah ke dalam tangki mengeluarkan air panas yang diperkirakan mencapai 400 derajat Celcius. Akibatnya, keempat pekerja yang ada di dalamnya tewas seketika dengan kondisi mengenaskan karena panasnya uap. Selanjutnya, para korban yang tewas semuanya warga Cilacap, yakni Ferry Kisbianto, Jumono, Puji Sutrisno, dan Kosito. Sedangkan pekerja yang bernama Adi Purwanto berhasil menyelamatkan diri. Namun, sayangnya mengalami luka parah. Menurut salah seorang rekan pekerja, air panas tersebut mengucur ke dalam tangki setelah tombol keran dibuka oleh salah seorang karyawan pabrik. Diduga operator keran tidak mengetahui jika pekerjaan di dalam tangki tersebut belum selesai, sehingga saat ini belum diperoleh keterangan resmi terkait kecelakaan kerja tersebut. Karena semua pimpinan di pabrik PT Dharma Pala Usaha Sukses berusaha menghindar saat ditemui wartawan. Sementara polisi juga belum mau memberikan keterangan atas musibah tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam analisa kasus. Dan aku akan menggunakan metode 5W1H. Yang pertama, what? Apa yang terjadi? Terjadinya kecelakaan kerja di pabrik gula rafinasi PT Dharma Pala Usaha Sukses yang mengakibatkan 4 pekerja tewas. Who? Siapa yang terlibat? 4 pekerja cleaning service, yakni Ferry Kisbianto, Jumono, Puji Sutrisno, dan Kasito. Adi Purwanto korban luka parah, operator keran, pihak perusahaan, dan polisi. Why? Mengapa bisa terjadi? Karena terjadinya human error yang dimana sang operator keran kurang berhati-hati dan teliti dalam bekerja. Dan juga kurangnya pengawasan manajemen dalam bidang ketiga pada perusahaan tersebut. When? Kapan peristiwa terjadi? Peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2009 yang terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Where? Di mana peristiwa terjadi? Peristiwa terjadi di pabrik gula rafinasi PT Dharma Pala Usaha Sukses, Cilacap, Jawa Tengah. How?
bagaimana peristiwa dapat terjadi? Diduga operator keran tidak mengetahui jika pekerjaan di dalam tangki tersebut belum selesai. Oleh karena itu, ia membuka tombol keran tersebut. Masih di dalam analisa kasus. Jika ditinjau dari faktor penyebab kecelakaan kerja, penyebab dasar kecelakaan kerja adalah human error. Dalam hal ini, kesalahan terletak pada operator keran. Menanggapi kecelakaan yang telah menewaskan 4 orang tersebut, seharusnya sang operator keran bersikap lebih berhati-hati serta teliti, yaitu dengan benar-benar memastikan bahwa tangki gula kristal tersebut telah kosong serta aman dialirkan air ke dalamnya. Maka, mungkin kecelakaan kerja tersebut tidak akan terjadi. Kemudian penyebab kecelakaan yang lain adalah kurangnya pengawasan manajemen dalam bidang kesehatan, keselamatan, dan keamanan pada perusahaan tersebut. Sistem manajemen yang baik seharusnya lebih ketat pengawasannya untuk menyadari alat ini memiliki risiko yang besar untuk menghasilkan loss atau kerugian. Kemudian, apabila telah terjadi kecelakaan, seharusnya dilakukan investigasi kecelakaan, inspeksi, pencatatan, serta pelaporan kecelakaan kerja. Tujuannya dari kegiatan ini tentu untuk meningkatkan manajemen dari kesehatan, keamanan, serta keselamatan pada perusahaan tersebut. Menentukan tindakan pencegahan yang tepat serta menurunkan faktor risiko pada kecelakaan tersebut. Namun, sayangnya sikap dari pihak perusahaan yang menutup-nutupi kejadian kecelakaan kerja tersebut dapat menghambat berjalannya investigasi. Perusahaan tidak akan dapat mengambil pelajaran melalui kecelakaan ini. Berarti, kecelakaan semacam ini masih memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk kembali terjadi, baik pada perusahaan yang sama maupun pada perusahaan sejenisnya. Kita masuk ke dalam solusi perbaikan. Yang pertama, pakaian kerja sebaiknya tidak terlalu ketat dan tidak pula terlalu longgar. Pakaian yang terlalu longgar dapat mengganggu pekerjaan pelakukan penyesuaian diri dengan mesin atau lingkungan yang dihadapi. Pakaian yang terlalu sempit juga akan sangat membatasi aktivitas sepatu, dan hak yang terlalu tinggi juga akan beresiko menimbulkan kecelakaan. Memakai cincin di dekat mesin yang bermagnet juga sebaiknya dihindari. Yang kedua, alat pelindung diri dapat berupa kacamata, masker, sepatu, atau sarung tangan. Alat pelindung diri ini sangat penting untuk menghindari atau mengurangi resiko kecelakaan kerja. Tapi, sayangnya para pekerja terkadang enggan memakai alat pelindung diri karena terkesan merepotkan atau justru mengganggu aktivitas kerja. Yang ketiga, dibuatnya peraturan yang mewajibkan bagi setiap perusahaan untuk memiliki standarisasi yang berkaitan dengan keselamatan karyawan, perencanaan, konstruksi, alat-alat pelindungan diri, monitoring peralatan, dan adanya pengawasan yang dapat melakukan pengawasan agar peraturan perusahaan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja dapat dipatuhi. Dan yang terakhir, dilakukan penelitian psikologis tentang pola-pola kejiwaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, serta pemberian diklat tentang kesehatan dan keselamatan kerja, pada mengikutkan serta semua pihak yang berada dalam perusahaan ke dalam asuransi. Saya cukupkan sampai di sini presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Thank you for watching untuk materi kali ini. Bye-bye.